Erosi akibat aliran Sungai Bengawan Solo masih menjadi kekhawatiran warga Kelurahan Jetak, Kecamatan Kota sepanjang tahun. Warga masih menunggu solusi penguatan tebing di dekat kelurahan tersebut sebelum musim hujan datang. Jika tidak, kediaman warga beresiko terdampak longsor. Tercatat telah ada laporan tanah longsor yang terjadi di Jetak. Longsor pertama terjadi pada 13 Januari dengan satu warga di RT 5 RW 1 terdampak. Longsor kedua terjadi pada 9 Februari dengan 3 RT terdampak, yakni RT 1, RT 2, dan RT 6. Rencana penanganan longsor Jetak memasuki tahap sosialisasi pada Selasa 1 Agustus 2023. Warga didatangkan ke Balai Kelurahan setempat untuk menerima penjelasan dan berdiskusi dengan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kalaksa BPBD Bojonegoro Ardian Ordianto mengatakan sebelumnya BPBD telah meninjau lokasi longsor dan mengirim bantuan. Di antaranya brojong dan sasak untuk mengamankan aset warga. Bantuan-bantuan tersebut telah dipasang di RT 6 sejak diberikan. Setelah saya meninjau langsung lokasi yang terdampak itu, saya segera perintahkan anggota saya untuk segera mengirimkan bantuan berupa brojong. Berapa saya lupa itu jumlahnya ya, brojong ada fotonya ada. Kemudian sesek, kemudian kalau tidak salah 1.000 berapa itu. Setelah itu maksud dan tujuan kami memberikan bahan banjiran itu berupa brojong, sesek dan lain-lain itu untuk mengamankan aset dari warga sesuai dengan dulu koordinasi dengan Pak PJ Lurah ya Pak Tontowi, ternyata tidak dipasang di lokasi yang membahayakan itu, akan tetapi dipasang di RT berapa? Nah, dipasang di RT 6. Dalam sosialisasi perwakilan PPWS Bengawan Solo, Aryan mengatakan saat ini penanganan yang dapat dilakukan adalah penanganan darurat dengan metode pemasangan steel sheet pile atau SSP. Berdasarkan kajian dari pengamatan BBWS, titik longsor yang akan ditangani sepanjang 50 meter yang dianggap paling rawan dari total 125 meter titik rawan terdata. Yang pertama dari BBWS Bengawan Solo perlu dilakukannya penanganan secara kedaruratan yang bersifat kolaboratif, yang mana dalam hal ini pemasangan sheet pile ini ataupun SSP. Dan kemudian yang kedua, jumlah SSP terbatas, maka perlu dipertimbangkan tadi prioritas penanganan yaitu 50 meter. Dan yang ketiga, pemasangan ini direkomendasikan ya pada musim kering atau musim kemarau, sehingga DFA dan Bengawan Solo itu tidak terlalu tinggi, sehingga dapat lancar dalam hal penancapan dari SSP ini sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, serta yang terakhir ini mungkin nantinya akan adanya perbaikan secara permanen, itu bakal dibutuhkan kajian yang lebih detail dan terkait dengan topografi, hidrologi, hidrolika maupun mekanika tanah yang berada di kawasan kita, sebelumnya Sungai Bengawan Solo. Total terdapat 200 buah SSP yang akan dipasang sepanjang titik rawan. Pemasangan direncanakan berlangsung pada musim kemarau untuk memudahkan pemasangan SSP ke dalam tanah. Sementara itu, perbaikan permanen membutuhkan kajian topografi lebih mendalam. Perwakilan Dinas PU Sumber Daya Air Dimas mengatakan, kendala utama penanganan longsor terdapat pada ketersediaan alat berat. Dinas PU SDA hanya memiliki ekskavator lengan panjang dan pendek, sedangkan idealnya pemasangan materi penguat tebing juga membutuhkan kren dan alat pemasang pancang. Selain itu, akses untuk keluar masuk alat berat juga menjadi problem dalam penanganan longsor. Menurut Dimas, selain akses keluar masuk kelurahan, pemasangan pancang juga membutuhkan area kerja yang luas untuk mengakomodir manuver alat berat. Kita kalau sekarang belum punya juga
Biasanya alat pemancang itu ada beberapa jenis tipe. Yang pertama dia pakai crane, yang kedua untuk alat pancangnya dia ditumbuk pakai hammer seperti kalau di sini bisa kita lihat yang berada di seberang jalan ini. Kita belum punya sama ini. Kita hanya punya eskavator mulai dari yang 20 ton. Eskavator terbuka ada yang long arm sama yang short. Yang kedua kita punya eskavator juga yang mulai 10 ton sampai 7,5 ton itu. Untuk alat pancang kita sama sekali belum punya seperti itu. Tapi biasanya kita untuk penanganan tebing dan tanggul, untuk tebing sendiri kalau pakai pancang kita sudah pernah kerjakan itu di daerah Sarirejo, tapi ini sedang berjalan juga Sarirejo kecamatan lain. Itu kita jenis pengurusnya pakai file, sheet file, flexible sama spool file. Karena memang kendala yang kita hadapi pertama kali itu kendala non teknis, Pak. Non teknis terkait pembukaan jalur akses. Kita harus siapkan terlebih dahulu mulai dari lebar. Kemungkinan nanti masuk ada gangguan dari desa seperti itu. Terus alat manuver, alat pemancangnya juga butuh area kerja yang lumayan luas juga, Pak, untuk alat pemancang. Alat pemancang itu kan tidak bisa langsung diturunkan, tapi harus dirantai, dimobilisasi, baru kita mobilisasi ke lokasi. Habis itu kita rantai di tempat seperti itu, Pak. Jadi memang kendala tidak hanya dari segi lebar saja. Yang kedua kendala dari segi area, meter persegi untuk manuvernya, serta ketinggian alatnya itu, Pak. Kalau ketinggian itu biasanya kita terkendala di tiang listrik, biasanya seperti itu. Sementara itu, Camat Bojonegoro Kota, Mukhlisin Andi Irawan berharap perencanaan pembangunan dilakukan matang. Dikhawatirkan jika pembangunan dilakukan asal-asalan justru penguatan tebing tidak dapat bertahan lama. Dani Wahyu Alfiansyah, Yuan Edo, Bojonegoro.